Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah pendidikan anak dengan hambatan penglihatan. Ini adalah pertemuan yang ketujuh. Pada pertemuan ketujuh, seperti dalam slide, nampak bahwa kita kali ini akan membahas tentang dampak hambatan penglihatan terhadap perkembangan fisik dan motorik. Mengapa hambatan penglihatan bisa berdampak terhadap perkembangan fisik dan motorik? Mari kita bahas. Kita buka slide yang kedua. Pada slide yang kedua ini merupakan penjelasan mengapa hambatan penglihatan bisa berdampak pada perkembangan fisik dan motorik. Kita akan bahas secara bertahap. Jadi begini, pada anak usia dini yang lahir dengan kondisi hambatan penglihatan, kemampuan mereka untuk bisa menangkap berbagai stimulasi dari lingkungan sekitarnya menjadi sangat berkurang. Jadi sangat berbeda dengan anak yang tidak mengalami hambatan penglihatan. Kenapa? Karena kemampuan penglihatan mereka yang merupakan sarana utama untuk menangkap berbagai stimulasi dari lingkungan luar itu tidak berkembang dengan baik atau bahkan tidak berfungsi sama sekali. Jadi anak-anak dengan kondisi hambatan penglihatan semenjak dini sudah kehilangan kesempatan untuk bisa mengeksplorasi dunia dengan segala isinya, terutama yang ada di sekelilingnya, yang memungkinkan mereka berpacu dan bergerak. Jadi, kalau anak yang sudah mulai bisa berjalan, akan cenderung banyak bergerak untuk mendapatkan atau meraih benda-benda yang ada di sekitarnya. Kenapa? Karena mereka bisa melihat benda-benda itu. Ada benda yang menarik, mereka akan bergerak, cenderung bergerak. Bahkan sebelum anak bisa berjalan pun, mereka akan mudah terstimulasi untuk membuat gerakan ketika mendapatkan atau melihat benda-benda yang menarik yang ada di sekitarnya. Tidak terjadi pada anak dengan hambatan penglihatan. Makanya mereka cenderung akan berkembang lebih lambat dalam hal pengembangan fisik dan motorik. Dari kemampuan tengkurapnya, duduk, berjalan, biasanya akan cenderung berkembang lebih lambat dibandingkan dengan anak-anak yang tidak mengalami hambatan penglihatan. Kenapa? Karena stimulasi untuk bergerak ini tidak didapat secara visual. Untuk bisa mendapatkan stimulasi agar optimal ini, anak dengan hambatan penglihatan harus mendapatkannya lewat saluran indera lain, dengan pendengaran, ya kan? Dengan perabaannya, sensitivitas kulitnya, dan ini harus kita stimulasi sehingga mereka mempunyai stimulasi itu, bisa menangkap stimulasi itu dan akhirnya terdorong untuk bergerak. Jadi lingkungan ini harus dimodifikasi sedini mungkin untuk memungkinkan mereka bergerak. Itu penjelasan awalnya mengapa mereka mulai mengalami keterlambatan. Sehingga disebut gangguan penglihatan ini berdampak pada perkembangan fisik dan motorik. Lanjut pada slide yang ketiga. Di sini kita bisa melihat bahwa indera pendengaran merupakan saluran utama bagi anak-anak dengan hambatan penglihatan untuk mencari, menemukan, dan memaknai informasi-informasi yang ada di lingkungan sekitarnya. Sayangnya, pada anak usia dini yang mengalami hambatan penglihatan, kontrol mereka atau kemampuan mereka dalam mengoptimalkan fungsi indera penglihatan ini juga masih belum optimal. Padahal saluran indera pendengaran ini merupakan salah satu andalan utama bagi anak dengan hambatan penglihatan untuk mendapatkan informasi-informasi yang ada di sekitarnya. Tapi karena mereka juga belum bisa berkembang secara optimal, artinya kemampuan pendengaran juga belum bisa dioptimalkan, mereka akhirnya mempunyai banyak keterbatasan karena kontrol terhadap kemampuan indera pendengaran juga masih belum maksimal. Sehingga kemampuan indera pendengaran ini sendiri belum bisa menjadikan anak dengan hambatan penglihatan bisa bergerak atau terpancing untuk bergerak fisik dan motoriknya itu secara optimal. Sehingga stimulasi-stimulasi dari lingkungan luar dan orang-orang yang ada di sekitarnya sangat dibutuhkan untuk memancing anak bisa bereksplorasi terhadap lingkungan sekitarnya secara lebih optimal. Lanjut pada slide yang keempat. Umumnya suara yang didengar itu harus diverifikasi secara visual untuk bisa mendapatkan fungsi utuh dari makna yang ada di sekitar anak. Misalnya begini, ada mainan kerincingan, suaranya gemerincing, dan kemudian wujudnya adalah permainan kerincingan yang berputar-putar dan berwarna-warni, mungkin ada memiliki lampu.
Ini terverifikasi bahwa yang suaranya gemerincing itu adalah mainan kerincingan yang bentuknya sangat menarik. Itu terjadi pada anak-anak yang tidak mengalami hambatan apapun. Tapi pada anak dengan hambatan penglihatan, maka yang dimaknai oleh anak adalah hanya suara gemerincing. Suara gemerincing ini sendiri tidak langsung konsepnya utuh terbentuk. Dimaknai sebagai suara dari kerincingan karena anak tidak melihat wujudnya. Anak akan bisa merespon suara gemerincing ini, tetapi mungkin tidak akan tertarik untuk menjangkau kerincingan ini karena tidak tahu wujudnya. Nah, ini yang harus dimodifikasi sehingga anak mau bergerak juga. Mau mengoptimalkan fungsi-fungsi fisik dan motoriknya. Sehingga anak pada usia dini ini juga yang mengalami hambatan penglihatan bisa bergerak lebih baik lagi, bisa bereksplorasi lebih baik lagi. Intinya untuk mengembangkan fungsi-fungsi fisik dan motorik, anak memang harus banyak bergerak. Kondisinya, stimulasinya tidak utuh karena hanya bisa mendengar, tidak bisa melihat. Apalagi kalau dia hanya tahu ada suara gerincingan tapi dia sendiri tidak tahu arahnya dari mana bendanya. Maka dia tidak akan berusaha menjangkau, tidak akan berusaha meraih, tidak akan berusaha memegang karena tidak tahu wujud kerincingannya ada di mana. Itu maksudnya yang membuat anak usia dini dengan hambatan penglihatan ini akan memiliki kemampuan perkembangan fisik dan motorik yang cenderung lambat dibandingkan dengan anak-anak yang tidak mengalami hambatan apapun. Lanjut ke slide berikutnya. Suara yang didengar anak yang mengalami hambatan penglihatan akan mulai bisa dikontrol oleh mereka jika disertai dengan adanya rangsangan atau sentuhan taktil dan berbagai gerakan motorik. Artinya, kalau rangsangannya bersifatnya sentuhan, kontak langsung dengan anak, dirasakan oleh anak, dipersepsinya akan jauh lebih mudah buat anak daripada stimulasi-stimulasi ini tidak dirangsangkan berdasarkan sentuhan. Karena anak tidak akan bisa melihatnya. Oleh karenanya, dengan bantuan stimulasi taktil dan gerakan motorik inilah anak bisa memaknai pendengaran yang diperoleh di usia dini dan mengalami kondisi perkembangan yang istimewa, artinya bisa berkembang optimal dan bisa memaknai apapun yang ada di sekitarnya. Pastikan bahwa bagi anak dengan hambatan penglihatan, stimulasi-stimulasi untuk mereka bergerak dan merespon apapun yang ada di sekitarnya, itu distimulasikan dengan proses sentuhan-sentuhan ini. Begitu. Baik, saya kira kondisi perkembangan fisik dan motorik memang terdampak dengan adanya hambatan penglihatan. Karena kata kuncinya adalah ketika mereka atau seseorang atau individu mengalami hambatan penglihatan, apalagi jika kondisi penglihatannya tidak bisa melihat sama sekali, maka stimulasi dan dorongan untuk mereka bergerak, mengoptimalkan fungsi-fungsi fisik atau melatih fungsi-fungsi fisik, koordinasi motoriknya juga akan mengalami kondisi keterlambatan karena kurangnya stimulasi visual yang bisa merangsang mereka bergerak. Saya kira itu yang harus dibahas secara signifikan pada pertemuan ke-7 tentang dampak hambatan penglihatan terhadap perkembangan fisik dan motorik. Kurang lebihnya mohon maaf dan maklum. Anda diminta menyelesaikan pertemuan 7 ini, proses perkuliahannya terdiri dari berbagai materi yang bisa Anda simak. Anda juga harus mengerjakan kuisnya. Anda juga harus menyelesaikan tugas-tugasnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.